Yang jadi pertanyaan di sini niku tanggapan Kiai perihal nasab Habib. Nah, Habib itu perihal nasab Habib kan ya. Nah, itu dikatakan kalau keturunan dari Rasulullah yang namanya Nur, itu adalah ilmunya. Kita mengikuti cinta kepada Nabi. Tapi kalau dari darah itu adalah dia minta gelar nanti anak cucu saya digelar dengan nama Sayyid. Karena Habib tidak ada. Itu bapak saya. Seandainya Rasulullah itu punya anak laki, itu baru ada Habib. Kalau nggak ada anak laki, nggak putra anak laki, berarti nggak ada Habib. Adanya adalah Sayyid. Lah, bapak saya mengatakan lagi, di negeri ini nggak ada Sayyid, yang ada di Gerobokan saja, yaitu Tarub 1. Syekh Maulana Maghribi niku adalah Sayyid. Nggih. Niki lanjut pertanyaan ingkang angka 6 saking gene akune Triharjanto, Kang Janto saking Bayat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya cerita dari Yeni Wahid, anaknya Mbah Gus Dur. Sebelum meninggal, Mbah Gus Dur berkata, aku dipanggil Mbah Hashim, disuruh pulang. Lah setelah itu Mbah Gus Dur meninggal. Itu artinya gimana Mbah Nur? Itu asli bapaknya Gus Dur atau bukan? Matur sembah nuwun, Mbah. Nah, maka saya sudah bicara yang di depan, bahkan orang-orang waline Gusti Allah, waliullah itu enggak ada yang seperti itu. Jadi dia sudah subaili terjaun, sudah kembali kepada Allah. Enggak akan bisa berkomunikasi lewat bentuk apapun di dalam manusia yang masih hidup. Nah, yang itu apa? Itu adalah esensinya. Esensi itu waktu zaman kehidupannya itu dia punya ilusi menebal dari esensi dengan cita-cita seorang ulama. Nah, maka dari itu esensinya. Nah, esensinya dengan bahasa miring, kalam yang bisa miring itu tadi, dia nyanepani atau tanda-tanda untuk panggilan, suruh pulang. Nah, berarti pulang ini bagaimana? Berarti kita di dunia ini kan hanya dolan. Kita di dunia ini hanya pendatang dan dolan. Maka dia itu suruh pulang. Dia suruh kembali lagi kepada asalnya. Itu dengan simbolisnya apa yang namanya? Esensinya. Esensi itu bisa dikatakan karomah juga. Karomahnya kalau orang Islam mengatakan itu karomahnya. Jadi orang yang mati itu karomahnya malah 100%. Tapi kalau orang yang masih hidup yang muncul itu hanya 75%. Gitu. Karena apa? Kalau orang yang masih hidup itu masih kaperbawan dengan nafsunya. Tapi kalau nafsu sudah mati, esensi yang murni itu malah justru lebih bagus daripada yang masih hidup. Karena orang hidup itu masih kelepetan nafsu, keinginan. Berarti itu bukan yang aslinya, tapi esensinya yang asli, karomahnya yang asli. Yang datang itu karomahnya. Karomahnya atau maonahnya. Mungkin saja yang karomah itu harus kelas wali. Saya meyakini Mbah Hashim itu tetap waliullah. Dia adalah karomahnya. Dia berwujudan dengan Mbah Gus Dur, Mbah Sopo? Mbah Hashim ya. Itu karena apa? Itu esensinya Mbah Hashim atau karomahnya Mbah Hashim. Bukan sebenarnya Mbah Hashim. Mbah Hashim sudah kembali innalillahi rajiun. Bagikan garam kembali kepada lautan, ya sudah, nggak akan kembali kepada garam lagi, walaupun garam lagi sudah menjadi bentuk yang beda. Betul. Bentuk yang beda. Dalam arti apa? Dalam arti rohnya itu tetap meliputi semua alam. Karena kembali kepada Allah.
dari roh Allah kembali kepada Allah. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ya sudah kembali kepada Allah, berarti itu Allah lah gitu. Kekuasaan Allah gitu maksudnya. Berarti kalau misalnya ada cerita saya bertemu dengan Kanjeng Nabi, itu termasuk mukjizatnya Kanjeng Nabi yang datang atau karomahnya Kanjeng Nabi yang datang, bukan Kanjeng Nabi yang aslinya. Iya, bukan. Tapi, kalau Kanjeng Nabi yang asli, itu Kanjeng Nabi yang asli. Lah sudah pernah berjumpa aslinya apa belum? Nggih. Nah, belum pernah berjumpa aslinya ya bisa tertipu juga, iblis seperti itu kok. Nggih. Karena apa, waliullah itu tidak bisa diserupai oleh siapapun. Nah, tinggal dia sudah mengenal apa belum, nah gitu kan ya. Kalau tadinya belum pernah ketemu, belum pernah ketemu, kok terus muncul terus memberi pengakuan bahwa saya ketemu dengan Sunan Kalijogo, saya pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, itu gimana nih Mbah? Iblis juga seperti itu juga bisa. Karena apa? Nah, kita belum pernah tahu aslinya wajah aslinya. Apa ya seperti itu juga, mungkin saja bayangan itu waktu dia melihat gambar-gambar itu. Nah, orang-orang yang pintar itu mengarang pembentukan karakternya Sunan Kalijogo, kalau seni pakaiannya seperti ini. Tapi orangnya kan nggak seperti itu gitu, hanya bentuk pakaiannya saja. Kadang-kadang orang itu apa ya, dia tuh melihat gambar atau lukisan sekiranya seperti itulah, dibayangkan seperti itu. Belum tentu dia seperti itu lah. Jadi perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Maka saya yakin orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu nggak akan bisa berjumpa, tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup bentuk apapun. Nah, yang bisa berkomunikasi itu siapa? Itu adalah esensinya atau karomahnya. Atau maonahnya. Itu syaratnya harus sudah pernah ketemu, Mbah. Lah, bukan harus ketemu. Kalau harus ketemu lah, kita meyakini Kanjeng Nabi harus berketemu lah. Saya aja nggak tahu lahirnya kok ya. Enggak, maksudnya datangnya munculnya esensi atau karomah atau mukjizatnya beliau yang kita sendiri tidak pernah tahu wajahnya. Kalau kita sudah pernah ketemu wajahnya, sudah pernah berguru pada salah satu wali misalnya, kita ketemu wajar, Mbak. Misalnya walaupun esensinya, tapi kalau yang belum ketemu ini harus hati-hati. Hati-hati. Nah, bagaimana untuk membuktikan? Saya pernah tanya kepada guru saya waktu zaman Suwargi Romo Yekasran. Romo, saya ini ngimpi itu berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Kanjeng Nabi Muhammad kok pakai picis, pakai baju batik, pakai sarung. Itu gimana ya Romo? Saya ditertawai, itu genderuwo Pak Nur. Itu genderuwo Pak Nur. Berarti ada pawangnya gitu intinya. Ya ada pawangnya. Yang tahu tentang itu bener pora ngoten nggih. Kanjeng Nabi kok pakai batik, emang kelahiran Banyurip. Nggih. Oke. Kita lanjutkan tentang pertanyaan ingkang angka 7 sing angka 6 tadi dari akunnya Kang Triharjanto. Intinya itu hanya esensi beliau atau karomahnya beliau. Jadi bukan Mbah Hasyim yang asli, karena Mbah Hasyim sudah wangsul ke ngarsanipun Gusti Allah ngoten intine. Nah, pertanyaan ingkang angka 7 dari akunnya @angga.aldi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Nyuwun penyuluhan untuk anak muda zaman sekarang yang tidak mondok biar tahu agama dan tertarik sama agama. Jadi trik langkah-langkahe anak muda zaman sekarang sing mboten tahu mondok niku supaya seneng kalih agama. Supaya purun ngaji ngoten niku pripun, Mbah? Nah, supaya purun ngaji mungkin saja ya nggak ada syaratnya itu. Karena mungkin purun ngaji ini kan itu nggak ada syaratnya tadi ya. Panggilan jiwa nih. Bagaimana? Karena itu panggilan jiwa. Biasanya ya wong saiki kon ngaji ya wegah, wong saiki nonton HP ngaji pengajian pirang-pirang to. Tapi kan yo kalah karo yang lainnya. Karena gambar-gambar yang indah ada kan yo. Sama dari itu ya carane ben seneng ngaji piye lah ya wis gak ning syarate kuwi. Carane syaratnya wong judi supaya gak judi, gak neng syaratnya ya kesadaran total dari dirinya sendiri. Setidaknya kita orang tua ya harus nyarahke saja. Dine orang diarahke ra gelem wis awake tidak kainan, tidak tertutup ya. Sudah terbuka. Kita sudah ngatur anak. Kalau diharuskan, lho Nabi Nuh iki ora ngapane Kan'an iki mati kafir kok ya.
Oh, menungso lumrah apa ya iso ra ya. Nggih. Nah, saya selalu sampaikan kepada pikiran saya, pandangan saya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi, kekasih Gusti Allah. Anaknya Kan dan An itu orang dua loh. Mati kafir, istrinya saja mati kafir ya enggak? Ya sebagian istrinya yang masih selamat ada kan. Itu nabi, sampai di mana dia itu sudah marifat pada Gusti Allah. Ngatur anak bojo ra iso. Ngatur anak bojo ra iso kok ngono lho. Nggih. Berarti lari lagi ke bukan penghakiman. Nah, bukan penghakiman, kita menyampaikan mau dan tidak itu bukan urusan kita. Jangan menghakimi. Nah, kita menghakimi akhirnya memaksa, yaitu melanggar undang-undang. Nggih. Berarti intinya itu kesadaran pribadi. Itu panggilan jiwa pribadi yang tidak bisa dipaksa. Orang mau suka sama agama, orang mau ngaji, itu tidak bisa dipaksa. Monggo terserah pribadi masing-masing, intinya seperti itu. Nggih, lanjut niki pertanyaan ingkang angka 8 niki assalamualaikum Kang. Kula saking Banjarsari Kradenan. Kados pundi tata caranipun menawi ajeng sowan Rama Yai. Ajeng tata carane niku napa lungguh ndodok, napa lungguh sembah. Apa kudu nggo gula kopi apa pripun mungkin. Nggih. Tata carane itu bagi saya loh ya. Bagi saya mungkin saja ada aturan tawaduk pada guru bagaimana. Nggih. Kalau bagi saya tata kramane apa? Ada kemauan. Ada kemauan. Saya siap jadi khidmatul umat, siap jadi pelayan. Kapan saja saya terima. Kapan saja, enggak ada syarat dan sebagainya. Syaratnya hanya satu, ada kemauan. Ada kemauan, nggih. Tetapi itu kagem jenengan. Tapi bagi seorang salik itu punya caranya sendiri. Ada kewajiban yang harus dianu para salik, termasuk masuk ke wilayah tawaduk. Sopan santun dan akidah akhlak. Terus misalnya ajeng sowan nggih monggo silahkan. Intinya nanti juga Romo Yai siap menjadi pelayan umat 24 jam. Tetapi kita sebagai tamu biasanya nggih kudu ngerteni di dalam pondok ada aturan. Nah, ingin tahu aturan pondok ya datang dulu ke pondok. Yang penting kan jalan pertama ini ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan kan masuk pondok. Dan di situ kan ada aturan. Tapi secara garis besar Romo Yai siap 24 jam. Intinya itu. Oke. Kita lanjutkan. Tapi tidak ada anu nggih, Mbah. Tidak ada misalnya kudu nggo apa. Kudu nggo apa ngoten enggak ada. Intinya, ada. Nggo napa? Ada. Gendong siji, gendong lek sabar. Nggih. Jadi dah. Nggih. Telu, yo kudu nggo gendong sing dikain saka nam-naman benang jujur ya. Oh nggih. Yo sabar karo jujur kuwi tok. Kuncine niku. Ning jujur sing ra membunuh lho. Nggih, lanjut pertanyaan ingkang angka 9 niki saking akune Racetha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai, bagaimana tanggapan Kiai perihal nasab-nasab Habib yang sampai sekarang masih jadi polemik di masyarakat? Matur suwun. Nah, tentang nasab Habib nih. Itu dari bapak saya. Nggih. Dulu sudah menyampaikan tentang Habib itu. Maka dari itu bapak saya berbicara seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi menciptakan torekoh. Adanya torekoh karena apa? Karena waktu itu Kanjeng Nabi itu nalika zaman istrinya Ali siapa? Fatimah. Fatimah ya. Okay. Nalika Fatimah mau dijodohkan dengan Ali itu Fatimah kan nggak mau. Dalam pikirannya dia tuh nggak mau ya, nggak mau. Akhirnya terpaksa, terus Fatimah sendiri minta permohonan. Saya mau dijodohkan dengan Ali, ya Rasul, tapi dengan syarat nanti apabila saya punya anak, saya mohon anak saya ini dikasih gelar sayyid.
ya, dikasih gelar Sayyid. Itu dari bapak saya. Tak kitabnya saya nggak tahu ya. Kitabnya saya nggak tahu. Cerita dari bapak. Cerita itu dari bapak saya. Nah maka dari itu Kanjeng Nabi berpikir, ini dongeng loh ya, tiba itu keneng karena dasarnya nggak ada. Otak atik gathuk. Tanpa waton, kayak sering Bagus Dur. Wah, lah ini anak saya yang keturunan dari darah saya, darah loh ya. Itu minta dijuluki, dikasih gelar Sayyid. Wala. Yang dari anak nur bagaimana? Anak nur, anak ilmu, itu bagaimana nanti? Sehingga Kanjeng Nabi bergegas, dia ingin menolong orang-orang yang paling doib, ya, doib dalam ilmunya, doib dalam keekonominya, dan doib dalam segala-galanya ya. Dia menginginkan supaya anak nur saya ini, keturunan nur saya ini, nasab nur saya ini, nanti bagaimana walaupun selemah apapun, sedoib apapun, bisa masuk surga yang tidak kalah dengan yang kuat. Nah, akhirnya turun surat kalimat dengan benar la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, maka dengan la ilaha illallah ini siapapun yang mau berzikir dengan penarikan napasnya, ditarik dari Baitul Muqdis yang dalam dengan kalimat panjangkanlah la-nya dengan la ilaha illallah. Terus Kanjeng Nabi ini beat dengan anaknya yang namanya Fatimah juga. Pejamkan matamu, pejamkan matamu, pejamkan matamu dengan tarikan dengan kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Barang siapa benar-benar mengamalkan ini dengan yakin ini perintah dari saya Muhammad Rasulullah, berarti dia meyakini ada utusan Allah. Dengan benar-benar maka saya tanggung. Tidak kalah dengan orang yang kuat-kuat. Ya betul toh ya. Nah, maka dari itu kita berzikir semalam suntuk. La ilaha dan ilallah itu pun masih kepanjangan. Itu karena kalimat gawat aja. La ilaha mati kafir ya. Nah, sekarang diambil dengan kalimat Allah. Napas masuk batin muni A, napas keluar bunyi Allah. Jadi Allah, Allah, Allah. Nah, sekarang dibandingkan dengan membaca Quran, diawali dengan isya awal sampai subuh akhir dengan pembacaan Quran, ditimbang dengan kalimat Allah, Allah, diawali dari isya awal sampai subuh akhir, itu ditimbang masih bobot kalimat Allah. Karena Allah larinya sudah merujuk kepada Allah langsung. Sedangkan Quran bicarakan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, orang kafir, orang munafik, ya kan? Nah, maka di situ lebih berbobot, tapi dengan syarat berwasilah dengan saya. Gimana? Kanjeng Nabi. Maka di situ barang siapa melakukan zikir Nabi isbat, hatinya menerima dengan ucapannya, maka orang tersebut akan masuk surga lewat pintu apa saja bisa. Dodol rugi la ilaha illallah, dipitnah wong la ilaha illallah ya. Kita untung la ilaha illallah, kematian keluarga la ilaha illallah, semua adalah Allah. Lebih berbobot dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Seperti siapa itu? Bilal itu kan orang Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Disonyoi geni akad, wong akad, apa-apa akad, semua akad saja dia jadi temannya Kanjeng Nabi kok. Dipanggil Israel, iki ngerti aku orang Israel. Loh, tapi yang mongkar mangkir, ngerti aku orang mongkar mangkir. Piye to? Loh, serandal kowe kalau jeneng
swarga. Sebab apa? Aku ki kancane Rasulullah iki ra wedi. Oh, nek ngono wis ra sida didangu iki. Ora sida mulai kate. Karena apa? Dia ayakunallahu wa rasulu akaba ilawis wa umma. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Hidup dan mati ahad. Siji. Enggak ana sing kuwasa sapa? Gusti Allah. Sing pangkat sapa? Gusti Allah. Sing menang sapa? Gusti Allah. Ngai kalah sapa? Gusti Allah. Melarat mati hidup semua adalah inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah tertumpu pada kalimat ahad. Salat ikhlas ta yuk. Lah. Ya? Lah iya. Aku wis tau ngaji kok yo. Ahad. Nggih. Ya, itu. Terus yang anu Mbah, yang jadi pertanyaan di sini niku tanggapan Kiai perihal nasab Habib. Nah, itu perihal nasab Habib kan ya. Nah, itu dikatakan kalau keturunan dari Rasulullah yang namanya Nur, itu adalah ilmunya. Kita mengikuti cinta kepada Nabi. Tapi kalau dari darah itu adalah dia minta gelar nanti anak cucu saya digelar dengan Sayyid. Nama Sayyid. Karena Habib tidak ada. Itu bapak saya. Seandainya Rasulullah itu punya anak laki, itu baru ada Habib. Kalau nggak ada anak laki, nggak putra anak laki, berarti nggak ada Habib. Adanya adalah Sayyid. Lah, bapak saya mengatakan lagi di negeri ini nggak ada Sayyid, yang ada dirubuhkan saja, yaitu Tarub 1. Syekh Maulana Maghribi niku adalah Sayyid. Nggih. Nggih. Itu dari bapak saya, kalau mau gugat, bapak saya digugah, minta tolong saya. Nggih. Nggih, cerita dongengnya seperti itu. Dongengnya seperti itu. Berarti Habib tidak ada. Yang namanya Habib itu anak yang keturunan dari Kanjeng Nabi yang laki. Itu Habib. Nggih. Berarti ada nama Habib. Saya gak percaya karena saya yakin kepada bapak saya. Habib nggak ada, yang ada Sayyid. Waduh, Habib 1000 nggak apa-apa. Saya tinggiin. Habib adalah saya. Saya anak Adam sih, itu anak Muhammad kok. Iya, anak Adam. Ya kowe kabeh Habib lho. Anak Adam kok ngono. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ingkang ngangka sedasa. Inggih menika saking akune Agus Wibowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai dari NU kan? Ya. Lho kan ya, Kiai dari NU kan ya. Tapi kok bisa tahu semua firqah organisasi, mohon penjelasannya. Nah, monggo, Pak. Ya. Bisa tahu firqah organisasi karena saya tidak memandang firqah. Yang kupandang adalah Islam. Pandangan saya walaupun bagaimanapun selagi asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sama dengan ucapan saya dan syahadat saya, itu adalah saudara kita. Maka enggak saya tutup dengan segala firqah. Yang penting syahadatnya sama, itu adalah saudara kita. Nah, maka dari situ saya menyampaikan antaranya MTA, LD dan Muhammadiyah dan sebagainya itu adalah jamaah saya. Sedangkan NU itu adalah rumah saya. Dari secara garis besar niki nyuwun pendapat jenengan bahwa kita sebagai Islam itu kita pun harus menerima cara pandang firqah yang lain. Intinya seperti itu. Ya, karena itu yang namanya firqah itu hanya wadah kok, organisasi kok. Dengan tujuannya yang sama. Yang sama, tapi ada yang memperkuatkan wajibnya. Bahkan ada juga dia itu yang mau diperkuat wajib dan sunahnya. Dan sebagainya. Itu hanya metode saja. Atau cara pandang. Cara pandang. Kita kembalikan kepada kitab yang namanya Quran dan hadis. Sudah barang tentu dasar utama Quran dan hadis. Nah, Quran hadis ini harus ditambah disertai dengan jemak dan kias. Jemak itu hasil musyawarah para ulama. Sekiranya hukum adat dan hukum budaya tidak bertentangan dengan syarat Islam, diperbolehkan.
Tapi itu hanya pembolehan. Nggih. Boleh kita lakukan, boleh pula kita tinggalkan. Nah, itu. Lah masalah kias itu hanya perpindahan bahasa dan barang saja. Kita kenduren itu kan sodakoh saya. Perpindahan bahasa dan barang itu kenduren bahasane piye. Dengan tujuan kan juga sodakoh. Nah, maka bagi saya al sodakotin sodakoh bisa membuat bala. Sodakoh bisa membuat bala. Lah sodakoh membuat bala agar kita sudah sodakoh, selamatan, ngenduri, nolong untuk dino bagi pandangan dia. Itu ada sodakoh. Nanti balaknya orang yang dikasih kajat-kajat tertentu kan sudah hilang. Kalau hilang kan sudah selamat. Maka dinamakan selamatan. Maka bagi saya itu tadi kondangan. Itu pandangan saya kondangan kundadekke sapa sira daan iku donga. Bacaan dongane bacaane apa? Kudu untuk berkah itu adalah berkah. Orang yang membaca surat-surat tertentu itu bakal untuk barokah. Nah, maka kecenderungan berkat kepada nasi dan sebagainya itu lahiriah. Rezeki dan dua pandangan. Rezeki apa namanya? Letterlik juga simbolis. Itu yang namanya koyo sego, koyo bangsa makanan yang ada. Pirantine. Tapi yang simbolis itu adalah rezeki Islam. Rezeki Islam itu ya keselamatan itu. Berarti secara garis besar kita sebagai orang Islam itu jangan membatasi pandangan. Jangan membatasi pandangan. Supaya tidak fanatik. Nah, kita Quran Hadis itu dasarnya karena negeri kita Republik Indonesia itu negara penuh dengan hukum. Maka kita jangan bertentangan lah. Maka di nganggo jemaah dan kias sekiranya hukum adat dan budaya tidak bertentangan dengan syarat Islam itu perbolehkan. Itu pembolehan saja, boleh kita lakukan, boleh pula kita tinggalkan. Bukan wajib, bukan sunnah, bahkan itu bukan haram. Itu hanya boleh saja. Ya, pembolehan saja. Berarti secara umum kita sebagai umat Islam pun harus bijak. Harus bijak, karena Quran sendiri itu membangun budaya juga. Nah, kita umat Islam, karena kita Islam Jawa, Islamnya di Jawa no orang ngoten nggih. Ben ngerti Islam. Ben ngerti. Saiki yo bahasa Arab di Indonesiakan atau dijawakan supaya tahu. Nggih. Oke. Kita lanjut pertanyaan ingkang angka 11 niki saking akun Wijayanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum lemah seperti saya yang tidak pernah mengaji, langkah apa yang harus saya lakukan supaya bisa dekat dengan Allah? Jujur saja, setiap saya melakukan ibadah, saya selalu malu dengan orang-orang karena saya sudah terlanjur jelek di mata umum. Jujur, saya mau mengaji tapi saya malu. Malu. Triknya nih, Mbak. Triknya. Masuk kalau ke Abu Sofyan, Abu Sofyan saja menentang Nabi kok ngerau peletong unta. Nah begitu dia sadar, ya nggak malu kok. Akhirnya Abu Sofyan sadar. Nggak malu. Lah sifat kang malu buang yang jauh. Buang yang jauh. Dia jangan malu dong. Gengsi itu untuk apa? Kalau kita memang melakukan seperti itu, ya lakonnya aja. Jangan malu-malu. Jadi kalau misalnya kita sudah dicap jelek sama masyarakat, itu ibaratnya itu akan hilang dengan sendirinya. Lah iya. Ketika kita tunjukkan kebaikannya. Kayak Umar. Umar itu cap jelek, siapapun kedatangan Umar mesti gigruh daerah itu. Wah, Umar datang pasti ada kematian ini, ada korban ini. Tapi waktu itu Umar itu juga sesudah dia tuh masuk Islam, budaya-budaya di dalam dunia kekafiran waktu itu kena arus dengan kekafiran dan kejahilian itu sendiri, dia tidak malu kok. Dia tidak malu. Dia langsung saja masuk dalam Islam. Ya Rasul, kalau memang benar kenapa mumpet-mumpet Rasul? Mari kita keluar. Saya depan ya Rasul. Langsung dihadapi secara. Tadinya saya membunuh orang mukmin 1, sekarang saya harus diganti kepalanya orang kafir 1000 lah. Ya ngono ngegas ngono lho. Maksudnya. Berarti secara garis besar gak sahisin arek lakone apik. Apalagi di dalam satria sumpah mlebu satria kudu wani mati, wani sin, wani melarat. Kalau 3 itu nggak mau melakukan nggak akan jadi. Intinya melawan itu gitu. Harus dilawan. Oke.
Kita lanjutkan pertanyaan ingkang angka 12 kalih welas niki dari akunnya Siswa Gutomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan Jawa soal penyaksian adanya Tuhan, Mbah. Penyaksian itu yang seperti apa? Monggo matur suwun. Sekarang dengan penyaksian Tuhan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang aku sembah selain Allah. Nggih. Saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nggih. Maka secara Jawa kita penyaksian dengan Allah orang Jawa bagaimana? Nah, maka kita harus ketahui. Kita orang Jawa harus tahu. Ya kita dengan bahasa Jawa syahadat itu dengan arti penyaksian itu sendiri menurut bermusyahadat dalam arti bersaksi. Nggih. Adanya Gusti Allah. Lah Allah ki apa? Ngoten. Nggih. Muhammad ki apa? Karena jangan disamakan bahasa-bahasa benda dan makhluk. Nggih. Karena Allah dan Muhammad, walaupun Muhammad itu makhluk, tapi di bawahnya. Maksudnya apa? Nah, di situ ada kata-kata kudus ngalah kudus. Nggih. Terus kudus ngalah kodim, kodim ngalah kodim. Kudus ngalah kudus, kita penyaksian dalam arti apa? Menungso kita Gusti Allah diselesaikanlah antara menungso karo menungso dulu. Mbok bener mbok salah selesaikan urusanmu karo menungso. Nggih. Engko baru kudus ngalah kodim. Sehubungan dengan perkara yang baru dengan yang kawa. Yang kawa maksudnya siapa? Muhammad. Jadi kita ketemu Muhammad dulu. Yang kodim, yang kawa. Kodim itu artinya awalnya tanpa kawitan, akhirnya tanpa pungkasan. Walaupun ada awal, ada akhir. Lah kodim ngalah kodim, nah saya ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, ketemu Muhammad Rasulullah, baru ingin berjumpa dengan Allah. Nah maka kita harus tahu Muhammad itu siapa, Allah itu siapa, karena itu bukan nama makhluk. Kenal dulu. Kenal dulu. Lah ingin kenal bagaimana? Lah mlo sastra jindro hayu ningrat pangrating watak diyu. Artinya apa? Ingin tahu makna hidup atau makna Allah itu siapa. Nah itu harus caranya kita berjumpa orang yang kenal. Pawange. Sing iso ngenalke ning Gusti Allah. Allah itu siapa? Allah itu apa? Rasul itu apa? Harus kita tahu karena itu bahasa harus dijawakan. Simbolis Mas. Simbolis. Harus tahu. Lah ingin kenal harus berjumpa orang yang mengenal. Kalau kita kenal dengan Kiai Arab, susah bahasanya Arab. Ya kita mengenal Kiai Jawa ben bisa njawake. Bisa ngerteni. Bisa ngerteni lah ngono kuwi. Nggih. Oke. Intinya ketika kita ingin mengenal dengan Allah, kita cari pawangnya dulu. Supaya jari nek nglakoni ilmu ki nek ora nek gurune iblis wae. Iblis. Nah, makanya kita cari orang sing betul-betul mengenal tentang Allah, siapa Allah dan siapa Rasulullah, baru awake dhewe niku manut beliaunya. Nah, mula lakon wayang do ingi kuwi begawan Alip Jawa. Utawa begawan Bima Majendo. Bima ki wong wayang sih digambarake sing jelas wae engko sing mayange kuwi sak goleki ra ya ngono. Dalange. Ya. Sing dinamakan Bima Majendo. Bima ki seseorang, nama seseorang digambarke simbolis di dalam wayang. Majendo itu orang yang majnun, jazab, gila kepada Tuhan. Dia sampai gila kepada Tuhan, ayakunallah wa rasul, cintanya kepada Allah sampai melebihi segala-galanya. Lah, menurut jenenge begawan Alip Jawa. Begawan Alip Jawa ki apa? Allah dijawake ngono lho. Allah ki jawane apa? Pangeran. Wi bahasa enggak ada kebersamaannya. Pangeran itu pangeran Diponegoro. Lah iya. Nggih. Gusti Patih, Gusti Temenggung. Lha malah ya piye ya. Nah, sekarang goleki dengan nama itu Alip Jawa. Alip dijawake. Alip itu artinya Allah. Jawa dijawake. Nah, yo. Jibril itu bahasa Arab. Ya yo. Basa Jawane golek Jibril Jawa. Sapa ya Semar ya ngono kuwi misale. Ibaratnya juru pemomong. Lah maka dari itu kalau ingin tahu sebenarnya ya mencari orang yang tahu.
Cari pawangnya. Cari pawangnya yang bisa nuntun dia. Nggih. Nggih. Oke. Oke, untuk semua pertanyaan yang sudah terangkum selama hampir 2 minggu, ada 12 pertanyaan sudah dijawab pada malam hari ini. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada seluruh pemirsa setia channel Martabatus Syaitoriah. Juga minta maaf yang sebanyak-banyaknya, kita kemarin ada libur hampir 2 minggu. Jadi kita mulai lagi untuk saat ini. Untuk malam ini saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.